with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Fikar Malia dan rekan saya Umi Halimatus Sadia. Kali ini kita akan membahas tentang orientalisme. Orientalisme ini apa sih pengertiannya? Kok pernah dengar tapi nggak pernah tahu apa itu orientalisme pengertiannya. Bisa dong dijelasin? Jadi singkatnya orientalisme adalah cara pandang orang barat menggambarkan orang timur dengan sudut pandang yang tidak adil. Nah, di gambar ini ada dua sisi. Yang pertama disiplin ilmu, yang kedua wacana kuasa. Nah, yang disiplin ilmu itu awalnya orang barat itu datang untuk belajar bahasa dan budaya kita. Terus yang kedua wacana kuasa. Ternyata ilmu itu dipakai untuk menguasai kita. Seolah orang timur itu terbelakang dan kuno gitu. Jadi orang barat itu belajar dengan tujuan agar dia bisa menjelek-jelekkan atau menguasai orang timur. Seperti itu mungkin ya? Iya. Kalau boleh tahu, apa ada sih tokoh orientalisme? Ada, salah satunya itu mempunyai 3 pilar. Yang pertama itu ilmu adalah senjata. Tadi kan niat yang pertama kan niat mau belajar itu kan, mau belajar bahasa dan budayanya. Ternyata itu senjata. Terus yang kedua itu label yang nggak berubah. Maksudnya itu kayak mereka orang timur, orang barat itu beranggapan bahwa orang timur itu emosional dan nggak masuk akal. Terus yang ketiga, dongeng adalah penyerangan. Maksudnya mereka itu buat narasi kalau timur itu dulu hebat, terus sekarang hancur gitu. Oh, jadi niat untuk belajar budayanya itu ternyata buat senjata ya, buat apa ya, ngejelek-jelekin timur gitu. Gitu ya orientalisme. Oh, iya ya. Oh, Edward Said, saya juga pernah dengar kalau 3 pilar ini pernah ada yang mengkritik, Kak. Iya, kalau boleh tahu gimana ya, Kak? Saya nggak tahu. Gini, jadi ada yang mengkritik, mungkin banyak orang yang mengkritik ya. Ada yang mengkritik bahwa Said ini menganggap bahwa semua ilmuwan di sana itu jahat, padahal ilmuwan di sana itu niat tulus dan ingin belajar tentang budaya di timur. Lalu ada Said ini hanya melihat Prancis dan Inggris saja yang ingin belajar budaya timur, padahal Jerman juga. Jadi Said ini nggak beranggapan bahwa Jerman ini loh juga belajar ke timur gitu. Lalu ada gini, Said ini kesannya itu kayak melihat orang timur itu kayak pasrah aja, diam gitu. Padahal orang timur itu nggak seperti itu. Mereka justru sebaliknya kayak warga timur itu nggak diem aja, dia itu juga bersuara, berpendapat gitu. Lalu ada standar ganda. Said dikritik karena mengabaikan jasa para ilmuwan barat. Padahal kalau ilmuwan barat itu nggak menjaga naskah-naskah kuno, yang mungkin sekarang itu sudah rusak atau sudah hilang bahkan mungkin gitu kan. Jadi gitu ya, Pak. Iya. Baik. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang suara-suara dari orang barat. Sekarang kita beralih ke suara-suara dari orang timur. Gimana sih tanggapan-tanggapannya orang timur? Iya, kalau orang barat kan malah bilangnya nggak bersuara, nggak ada tanggapan gitu kan. Padahal orang timur itu sebenarnya itu banyak sekali yang bersuara, berpendapat dan berpikir kritis, itu banyak sekali yang berpendapat. Jadi saya akan menyebutkan beberapa atau sebagian saja yang berpendapat di daerah timur. Yang pertama itu ada Fatima Mernissi dari Maroko. Dia bilang kalau
orang Islam itu cuma korban yang tidak berdaya itu salah besar ya. Soalnya orang Barat kan menganggapnya seperti itu, sebenarnya tidak. Lalu ada Talal Asad dari Arab Saudi, dia mengingatkan bahwa agama atau tradisi yang digunakan saat ini itu adalah standarnya Eropa. Padahal menurut dia, standar Eropa itu tidak bisa disamakan dengan daerah lain atau negara lain, dan tidak bisa disamakan juga tidak bisa disetarakan. Soalnya kan kita juga punya keberagaman dan budaya yang berbeda-beda. Lalu ada Muhammad Arkon dari Aljazair, dia mengajak orang timur untuk berpikir kritis dan jangan mau cuma dapat narasi dari orang barat saja, tapi kita juga harus jangan ada rasa takut untuk membongkar pemikiran-pemikiran lama dari tradisi timur atau tradisi kita sendiri. Lalu yang terakhir ada Azyumardi Azra dari Indonesia, yaitu beliau menegaskan bahwa dunia Islam itu bukan cuma Arab dan Timur Tengah saja, dan di Indonesia sendiri, di negara kita itu juga punya ulama yang sangat hebat dan cukup unik. Lalu juga orang Barat itu nggak boleh juga menyamaratakan budayanya atau agamanya seperti ini harus sama, itu juga tidak boleh. Jadi seperti itu kurang lebihnya kalau dari suara orang timur kan. Jadi seakan-akan orang timur itu bilang, stop deh, kamu itu sok tahu tentang aku. Iya gitu. Jadi kan kayak apa ya, orang barat itu loh kayak nyepelein orang timur kan intinya gitu. Padahal orang timur itu nggak seperti yang dia bayangkan gitu. Ada nggak sih sejarah perjalanan Orientalisme awalnya itu bagaimana, dimulai dari kapan gitu, bisa nggak sih dijelasin? Boleh, di sini itu ada 4 periode ya. Yang pertama itu abad kuno. Abad kuno itu terjadi pada abad ke-17 sampai 18 dengan menggunakan senjata, kamus dan kitab. Terus yang kedua zaman penjajahan. Zaman penjajahan itu terjadi pada abad ke-19 dengan menggunakan senjata intelijen dan peta. Maksudnya Napoleon ke Mesir membawa banyak ilmuwan untuk mempermudah penguasaan. Terus selanjutnya yang ketiga itu zaman kampus, yaitu terjadi pada abad 20. Senjatanya itu dengan gelar dan jurnal. Jadi kalau ada orang bicara tentang timur tapi nggak sesuai dengan ajaran timur, maka dia itu nggak sesuai standar kampus barat. Terus yang terakhir ada zaman digital, yaitu abad ke-21. Senjatanya dengan algoritma dan film. Sekarang cara pandang buruk terhadap timur seperti Islamofobia disebarkan lewat media sosial, film Hollywood, dan algoritma internet. Jadi secara nggak sadar kita masih disuguhi tentang narasi bahwa timur itu buruk lewat algoritma internet, lewat algoritma di HP kita gitu. Berarti Orientalisme itu mulai dari zaman kuno yang lama sekali, bahkan sampai sekarang ya. Iya. Nah sekarang selanjutnya kita bisa perhatikan gambar di bawah ini ya teman-teman. Nah gambar di bawah ini itu menjelaskan, dua gambar itu menjelaskan tentang bagaimana ide-ide barat tentang timur yang tidak hanya berhenti di buku saja, tetapi juga bisa diwujudkan dalam bentuk benda nyata seperti lukisan dan bangunan. Yang pertama ada lukisan fantasi. Pelukis barat sering menggambarkan timur sebagai tempat yang isinya cuma kemewahan, perempuan cantik, dan suasana santai. Mereka membuat kenyataan agar orang barat lainnya melihat timur itu seperti tempat yang penuh fantasi seksual dan eksotis saja, bukan tempat manusia normal hidup. Jadi orang barat itu bagaimana caranya membuat orang lain melihat timur itu tidak sebaik itu gitu. Lalu ada arsitektur kubah di Indonesia ya. Sisi kanan ini fakta yang menarik. Dulu
banyak masjid di Nusantara atapnya itu tumpang atau limasan. Namun penjajah Belanda mempromosikan bentuk kubah karena menurut sudut pandang mereka masjid baru terlihat seperti beradab atau islami, jadi kayak sopan gitu bentukannya. Akhirnya arsitektur asli pelan-pelan diganti demi menyesuaikan cara pandang mereka. Nah, selanjutnya dijelaskan di gambar menjelaskan bagaimana ide lama tentang barat dan timur itu kembali lagi setelah kejadian War yaitu serangan gedung WTC di Amerika. Nah, itu ide lamanya itu barat sejak dulu itu punya pikiran kalau mereka itu pintar dan timur itu bodoh. Terus diperbarui menggunakan ide lama tadi, membalasnya dengan kata-kata baru. Jadi dunia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pecinta kebebasan, yang kedua pembenci kebebasan. Mereka itu bilang terorisme itu bawaan dari budaya timur. Padahal sebenarnya masalahnya jauh lebih rumit. Dampaknya kan mereka sudah berhasil membuat rakyat itu percaya bahwa timur itu jahat, bahaya. Jadi mereka punya alasan untuk perang, yaitu menyerang Afghanistan dan Irak. Nah, terus memperkerat imigrasi, mengawasi masjid-masjid secara berlebihan, dan membiarkan ketakutan berlebih pada Islam atau Islamofobia. Jadi orang-orang itu kayak takut masuk agama Islam karena Islam itu menurut mereka itu teroris. Berarti yang mau masuk Islam itu nggak jadi ya, gara-gara banyak yang bilang kalau Islam itu teroris itu ya. Ya betul. Nah, kalau boleh tahu gimana sih orientalisme bekerja di zaman sekarang yang era semuanya itu digital, serba canggih ya, seperti zaman sekarang. Sebenarnya banyak sekali, cuma saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama itu ada di film-film Hollywood. Nah, di film Hollywood itu kan banyak orang yang beraksi itu orang timur, berpenampilan seperti orang jahat dan berperan juga antagonis juga. Jadi sering ditonton berulang-ulang, sering disiarkan berulang-ulang, akhirnya orang-orang beranggapan bahwa orang timur itu jahat, padahal enggak. Lalu yang kedua ada di media massa dan berita. Di berita maupun di TV itu diberitakan bahwa orang timur itu sering membuat kekerasan atau peperangan, padahal ya enggak sama sekali. Kenapa sih tujuannya seperti itu? Ya agar orang timur itu dianggap semua orang itu ya enggak baik gitu. Lalu ada yang terakhir ada algoritma media sosial. Nah, ini yang sering kita gunakan di aplikasi kayak TikTok, Instagram juga. Nah, di aplikasi tersebut itu ada yang didesain untuk memunculkan konten yang bikin emosi agar orang-orang yang melihat itu betah menonton. Dan konten ini sifatnya ketakutan atau sensasional, menyebar jauh lebih cepat daripada penjelasan yang benar. Jadi kan kalau kita ada yang viral sedikit langsung percaya gitu ya, harusnya kita teliti dulu ini benar apa enggak, apalagi yang menyangkut di timur. Mungkin seperti itu sih. Oke. Nah, di gambar ini dijelaskan di sini itu kesimpulan besar peta yang merangkum semua materi yang kita jelaskan dari tadi. Itu ada akar motivasi kenapa sih mereka itu datang. Jadi ada 4 alasan. Yang pertama itu ingin tanah dan kekayaan. Terus yang kedua ingin ilmu pengetahuan. Yang ketiga ingin menyebarkan agama. Dan yang terakhir ingin pengaruh dan kendali global. Lalu ada lagi cara orang barat memandang timur ya. Yang pertama itu barat menganggap timur itu tempat yang aneh. Lalu barat juga menganggap semua orang timur di sana itu sangat malas, tidak ingin bekerja, dan sangat emosi dan sangat suka marah-marah. Padahal ya nggak gitu sih akhirnya. Lalu mereka juga menganggap timur itu merasa paling benar dan paling ilmiah dalam menilai barat, padahal ya enggak sama sekali. Terus selanjutnya ada objek kajian. Apa sih yang mereka beda itu? Jadi mereka itu fokus meneliti agama atau fikih, dicari-cari mana sih yang bagian kaku atau brutalnya gitu. Terus budaya, arsitekturnya itu diubah sesuai selera estetika mereka, seperti kasus Ka'bah tadi yang sudah dijelaskan. Terus
Yang terakhir ada gender. Mereka itu menggunakan isu perempuan untuk menjelekkan laki-laki timur. Terus Lalu ada yang terakhir, realitas material atau hasil akhirnya. Yang pertama ada alasan untuk menjajah atau menyerang secara militer. Yang kedua kebencian atau ketakutan berlebihan pada Islam yang tersebar di media. Lalu yang terakhir ada kondisi di mana kita akhirnya malah ikut-ikutan memakai standar barat untuk menilai diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara gimana sih agar kita tidak terjebak dari prasangka orientalisme. Yang pertama itu dengan sadar diri. Sebelum menilai budaya lain, kita itu harus sadar apakah sekolah atau media tempat saya belajar sudah ada. Tuh. Jadi intinya kita harus tahu bahwa ilmu pengetahuan itu tidak pernah 100% netral. Terus yang kedua, dengerin suara orang yang kecil. Jangan cuma baca buku sejarah, tapi kita harus cari cerita dari orang-orang yang selama ini dibungkam atau dimojokkan. Terus terakhir, Lalu yang terakhir, ini ada kita harus menghargai perubahan. Jadi jangan menganggap budaya timur itu kaku atau begitu-begitu saja dari dulu. Kita harus mengakui bahwa budaya timur itu juga sangat kompleks, juga terus berubah, dan orang-orangnya punya kekuatan sendiri untuk menemukan masa depan mereka. oke. Mungkin podcast kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sampai berjumpa di tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the